Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku tersayang yang sudah stay tune kembali di channel Bapak, channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Nah, di hari yang cerah ini, di hari pagi yang cerah ini, Bapak akan menyajikan materi bahan ujian sekolah Bahasa Indonesia khusus materi kelas 5 ya. Jadi Bapak rangkum materi kelas 5-nya agar mudah dipelajari ya. Untuk itu, silakan simak dengan baik dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Bapak dan jangan lupa like. Ya, mari kita mulai. Bapak akan perbesar dulu layarnya. Ya, perbesar layarnya. Nah, bahan ujian sekolah ini Bapak rangkum dari kelas 5 ya. Ini khusus bahasa Indonesia. Yang kemarin sudah Bapak rangkum bahan ujian sekolah bahasa Indonesia khusus kelas 4-nya. Sekarang kita lanjut ke kelas 5-nya ya. Nah, untuk itu silakan lihat monitor layar. Nah, di dalam kelas 5 kita akan mempelajari tentang pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran ya. Pengertian sebuah bacaan pasti memiliki pokok pikiran. Jadi sebuah bacaan tetap dan selalu memiliki pokok pikiran. Nah, pokok pikiran disebut juga pikiran utama. Jadi pokok pikiran juga disebut dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, ini sama dengan tema ya, ide utama dalam sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok. Jadi setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, jadi Bapak tegaskan kembali, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, pokok pikiran dalam satu paragraf biasanya terdapat bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir paragraf. Nah, pokok pikirannya. Dalam satu paragraf terdapat satu pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Jadi tentunya pokok pikirannya sama dengan ide yang ada di kalimat utama. Jadi, nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi ada kalimat utama sebagai pokok pikiran ya dan ide dalam setiap paragraf. Nanti kalimat utama ini akan diperjelas oleh kalimat penjelas. Nah, nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Jadi nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Pokok pikiran tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf oleh kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas ini sama dengan kalimat pendukung. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Nah, kita akan belajar cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama itu menemukan pokok pikiran dalam teks dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, yang pertama kita pahami dulu judulnya apa dalam teks tersebut untuk menentukan pokok pikirannya. Apa judulnya? Kemudian bacalah teks dengan seksama. Itu baca dulu semua ya teksnya itu ya. Nah, setelah kita selesai membaca, cari kalimat yang sesuai dengan judul. Nah, kita hubungkan antara judul dengan kalimat yang ada di dalam teks. Nah, kalau dia sesuai dengan judul, dapat ditentukan sebagai pokok pikiran. Nah, bisa juga digunakan sebagai pokok pikiran. Pilihlah yang bersifat umum. Kita sudah belajar tentang kalimat umum dan kalimat khusus. Nah, ya Pak tegaskan kembali, ada kata umum dan ada kata khusus. Ya. Kata umum akan mewakili semua ya, semua. Sedangkan kata khusus dia mewakili satu dia. Nah, contoh, kita mengenal kata umum bunga. Bunga ya. Kata bunga ya. Bunga itu umum dia bunga.
Nanti dia kalau ada bunga melati, berarti khusus dia bunga melati, melati saja ya bunganya ya. Kalau dia bunga mawar, khusus bunga mawar. Jadi kata umumnya bunga, sedangkan mawarnya itu kata khusus ya. Jadi kata umumnya bunga, kata khususnya mawar ya. Ya, jadi biar tidak berbelit ya, mungkin ada yang belum mengerti, Pak jelaskan kembali bahwa kata umum itu kata yang mewakili semua ya, semua benda. Sedangkan kata khusus hanya mewakili satu, 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 eh, satu benda ya. Contoh itu kembali ya, Pak ulang lagi, bunga ya, bunga itu umum ya. Bunga apa saja ada di seluruh dunia ya. Nanti kalau ada kata khususnya jelas ada bunga melati, bunga mawar, bunga jempiring, bunga cempaka, dan lain sebagainya. Sama dengan kata binatang. Binatang apapun ada di dunia. Tapi kalau binatang gajah, ada di mana itu? Ya di Sumatera, harimau juga di Sumatera. Kalau jalak Bali, pasti ada di Pulau Bali. Itu jalak Bali burung ya, binatang jalak Bali ya. Itu burung, ya. Nggak ada binatang jalak Bali di Sumatera ya, karena dia memperkhusus di Bali. Seperti binatang komodo, hanya ada di Pulau Komodo, tidak ada di pulau lain ya. Itu ya. Jadi kalimat-kalimat lain yang bersifat lebih khusus merupakan kalimat penjelas. Nah ini Pak salah lagi nulis ya. Nah, kecepatannya Pak ulang lagi ini tulisannya. Bapak ubah sedikit penjelas kalimat yang menjadi kalimat pertama ya. Nah ini mau ngetik A kok S keluarnya ya. Merupakan ya. Maklum ini udah tua ini. Kalimat. Nah, kita perbaiki dulu ya. Kalimat penjelas. Nah itu ya. Kita lanjut ya. Kalimat penjelas. Kita lanjut. Kita akan mempelajari kalimat tanya. Kalimat tanya tentunya ada kata tanda tanya ya, bukan kata tanda tanya. Nah, sebelum kita belajar tentang kalimat tanya, kita akan belajar tentang kata tanya. Mungkin anak udah ketahui ya bahwa kata tanya ada banyak ya. Ada kata tanya tentang waktu, memakai kapan, tentang menanyakan sesuatu, apa, kata tanya apa. Kemudian kalau menanyakan seseorang, kata tanyanya siapa. Kalau menanyakan keadaan, bagaimana. Kalau menanyakan penyebab, mengapa, ya. Kemudian kalau menanyakan apa lagi? Tempat, di mana, atau kemana, ya. Ya. Jadi pengertian kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Baik itu benda, perbuatan, keadaan, atau situasi. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Nah, kalau kalimat tanya itu adalah kalimat yang mengandung pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban yang pasti dari pihak yang ditanya. Namun, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan suatu hal. Nah, kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini harus ini kita ingat bahwa kata tanya, kalimat tanya tentunya harus ada tanda tanya ya. Kemudian kita akan pelajari teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nah, pengertian teks eksplanasi adalah ya, pengertian teks eksplanasi adalah pengetahuan tentang pengetahuan budaya dan lainnya dapat terjadi. Misalnya teks yang menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari ya. Pak salah ini ya. Ini kecepatan nulis ini ya. Teks eksplanasi mana ini? Jadi teks eksplanasi adalah adalah teks ya, teks yang menjelaskan ya, yang menjelaskan tentang pengetahuan budaya dan lainnya. Nah, yang lainnya yang dapat terjadi ya.
tentang pengetahuan budaya lainnya dapat terjadi. Ya, misalnya teks yang menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana ya. Ya. Jadi coba ulang lagi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang pengetahuan budaya dan lainnya dalam suatu peristiwa. Ya, ini kalimat salah ya, dalam suatu peristiwa. Ya. Misalnya teks yang menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari. Perbesar layarnya ya. Ini simpan dulu ya, sip dulu, ya, sip dulu. Kemudian kita lanjut ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa ya. Kembali jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana. Nah ini sekali lagi ya ini ya. Ya ini salah nulis di teks eksplanasi tentang ya bagaimana ya ini salah. Bagaimana kejadian tersebut ya. Bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, bagaimana terjadinya kenakalan remaja, mengapa kebudayaan bangsa Indonesia mulai ditinggalkan oleh remaja generasi sekarang, dan masih banyak lagi. Jadi teks eksplanasi dibuat berdasarkan kejadian nyata. Jadi teks ini tentang kejadian nyata yang diuraikan dalam kalimat ya. Fakta, bukan berdasarkan daya imajinasi penulisnya. Ini bukan fiksi ya, tapi non fiksi ya. Jadi teks yang menjelaskan tentang apa yang benar-benar terjadi peristiwanya. Jadi teks eksplanasi disusun dengan mengumpulkan berbagai data ya. Jadi teks eksplanasi disusun mengumpulkan berbagai data melalui penelitian, wawancara, atau membaca berbagai sumber ya. Data yang sudah ada harus dibandingkan dengan data-data lain. Itulah mengapa diperlukan lebih dari satu data. Untuk membuat sebuah informasi dalam teks ini menjadi lebih akurat, teks ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, bukan ajakan atau untuk melakukan sesuatu ya. Jadi teks eksplanasi memberikan informasi saja ya, berdasarkan data-data yang diperoleh, yang disusun dalam satu teks. Nah itu namanya teks eksplanasi ya. Eksplanasi, kita kembali ke layar lebar. Eksplanasi ya. Kita lanjut. Jadi struktur teks eksplanasi yang benar adalah yang bagian pertama dari teks eksplanasi adalah pernyataan umum. Apa sih pernyataan umumnya? Statement ya, general statement ya. General yang isinya mengenal penyampaian topik dan permasalahan yang akan dibahas. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Nah, jadi teks eksplanasi ini pun juga disusun melalui pernyataan umum agar bisa menarik perhatian ya. Ini juga salah tulisannya, kita perbaiki dulu. Jadi strukturnya itu penyampaian ya, penyampaian topik permasalahan ya yang akan dibahas. Kita kembali, ini simpan dulu, kemudian kita perbesar lagi. Kalau udah perbesar baru kelihatan salahnya ya. Nah ini belum, ini seperti ini ya, ini tidak kelihatan ya salahnya pernyataannya ya. Kirain n karena pernyataan ya, kita agak perlu perbaikan. Nah, jadi penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Nah, itu yang pertama dulu strukturnya, bahwa teks eksplanasi kita memberikan pernyataan umum, general statement. Nah, dalam penyampaian umum ini atau topik umum ini kita pun harus membuat suatu daya tarik agar pembaca mau membaca ini. Seperti contoh, bagaimana terjadian gerhana matahari? Nah,
bagaimana terjadinya gerhana matahari. Ya. Kemudian bagian berikutnya adalah deretan penjelas yang merupakan bagian yang sering disebut dengan urutan sebab akibat. Nah, ini yang bagian keduanya merupakan kita memaparkan suatu peristiwa sesuai dengan urutan atau dengan urutan sebab akibat. Ya, jadi sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita bagian kedua ini merupakan bagian terpenting mengapa kita harus menyusun urutan-urutan kejadian yang kita akan paparkan dalam sebuah tulisan ya. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari topik yang dipaparkan dan bagian pernyataan umum ya. Nah, setelah kita membuat pernyataan umum, kemudian kita tulis urutan kejadiannya, kita paparkan. Nah, setelah itu kita baru interpretasi. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi adalah bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi. Nah, ini interpretasi adalah bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan. Nah, ini interpretasi adalah merupakan suatu kesimpulan dari topik yang telah dibahas dalam proses ya. Lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi iklan. Nah, ini maaf materinya Bapak ringkas agar mudah dipelajari, agar bisa kita pelajari dalam sekejap. Mengapa? Ini berupa ringkasan. Kalau kita memaparkan suatu materi kemudian ada contoh-contohnya agak lama sedikit ya, karena kita akan merangkum inti-inti seharinya saja ya. Contoh seperti fungsi iklan. Apa itu iklan? Nah, jadi iklan adalah sebuah sarana atau alat untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah produk. Jadi iklan ini adalah gunanya untuk memasarkan suatu produk. Nah, teks iklan ya. Jadi teks iklan dalam kita membuat iklan berupa teks adalah bahasa lisan maupun tulisan yang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Tujuan teks iklan adalah untuk memperkenalkan produk baru atau suatu produk barang maupun jasa kepada masyarakat yang menarik perhatian masyarakat agar mau membeli ya, membeli menggunakan produk yang diiklankan. Fungsi teks iklan adalah sebagai usaha pendekatan yang mengarah ke konsumen untuk membeli barang yang diiklankan. Untuk informasi bagaimana produk dan sebagainya mengingat kepada konsumen yang selalu memakai produk yang diiklankan. Nah, ini Bapak perbaiki dulu tulisannya ya. Mana ini kursornya pun kelihatan ya. Nah, ini ya. Struktur itu statement udah ini iklan ini. Ya, jadi iklan ya. Kita kembali ke iklan mempromosikan yang agak jauh ini. Cara ketik ini. Pastikan kemudian ini memperkenalkan karena terlalu cepat ya. Tes iklan untuk membeli ya, ini membeli ini kurang i ya, dan menggunakan produk yang diiklankan sebagai. Nah, ini fungsi iklan juga sebagai usaha untuk pendekatan yang mengarah ke konsumen untuk membeli barang yang diiklankan ya, yang untuk informasi mengenai produk baru sebagai pengingat kepada konsumen untuk selalu memakai produk yang diiklankan. Nah, itu ya. Yang diiklankan. Kita lanjut ke layar lebar lagi. Nah, ini maaf, salah tulis. Karena terlalu kecil, kalau ini udah besar udah kelihatan ya. Pada layar besar begini tidak bisa diubah lagi tulisannya. Kita harus beralih ke layar kecil ya. Kita lanjut. Inilah iklan tadi ya. Nah, apa ciri kebahasaan iklan? Apa ciri kebahasaan iklan? Nah, jadi ciri kebahasaan iklan ada beberapa ya, ada 3 ya. Jadi teks iklan terdiri dari judul ya. Jadi kita kembali ke iklan. Apa saja yang ada di iklan, di teks iklan, yaitu teks iklan terdiri dari judul iklan, nama produk, dan penjelasan tentang informasi yang diiklankan. Jadi ada 3, ada judul, nama produk, dan penjelasannya ya. Nah, ciri kebahasaan teks iklannya menggunakan slogan yang menarik ya, yaitu perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Slogan ini dapat menjadi daya tarik dari sebuah iklan. Nah, seperti contoh ya, seperti Yakult ya, ada slogan seperti Yakult. Seperti Yakult ada slogannya apa tuh? Masih ingat? Ya, coba kita ingat apa slogan Yakult ya. Seperti contoh slogan Yakult ya, Bapak kemarin udah berikan di
pada saat new normal ya, pada saat belum COVID ya, apa itu? Ya seperti contoh produk Yakult ya. Cintailah ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, ini merupakan slogan ya. Mengapa kita seperti kita diajak kita agar kita bisa mencintai usus ya, usus kita gimana, perut kita agar perut kita bersih, ya sehat itu. Sehingga kita diajak untuk minum Yakult. Cintailah ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu slogan ya. Jadi itu merupakan iklan ya. Nah, dalam iklan ini juga menggunakan kalimat persuasif. Nah, apa itu kalimat persuasif? Itu kalimat yang bertujuan meyakinkan, membujuk pembaca. Nah, jadi slogan itu mengandung kalimat persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca. Seperti tadi, cintailah ususmu. Jadi kita diyakinkan dengan tujuan gimana kita memelihara usus ya dengan cara minum Yakult tiap hari ya. Kemudian menggunakan subjek orang pertama. Nah, subjek yang digunakan teks iklan adalah subjek orang pertama jamak, yaitu kami. Ya, seperti contoh, kami yakin Anda pasti ingin sehat. Nah, kami yakin Anda pasti ingin sehat. Nah, maka dari itu, cintailah ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu contohnya saja ya. Kita lanjut. Kita akan pelajari tentang teks narasi. Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah sebuah karangan atau cerita ya. Jadi teks narasi adalah sebuah karangan atau cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, yaitu jadi teks narasi merupakan serangkaian peristiwa yang kejadian disusun sesuai dengan urutan waktu kejadian. Nah, jadi teks narasi adalah sebuah cerita, karangan cerita yang merupakan serangkaian peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan kejadian. Ya, Pak ulang kembali. Jadi, teks narasi adalah sebuah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun dengan urutan waktu kejadian. Ya, jadi silakan dilihat layar monitornya. Jadi, teks narasi adalah sebuah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi teks narasi adalah sejarah. Nah, seperti contoh ini Bapak berikan contoh teks narasi sejarah adalah sebuah karangan cerita sejarah yang disusun berdasarkan sejarah yang terjadi dari awal hingga akhir kejadian. Itu contoh. Jadi pengertian teks narasi apa? Di karangan atau sebuah karangan atau cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun dengan urutan waktu ya. Contoh teks narasi sejarah adalah sebuah karangan cerita sejarah yang disusun berdasarkan sejarah yang terjadi dari awal hingga akhir. Apa ciri-ciri teks narasi? Nah, ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi yaitu isi teks atau karangan berisi tentang kisah kisah dan peristiwa tertentu. Jadi isi teks atau karangan berisi tentang cerita atau kisah tertentu ya. Cerita yang disampaikan memiliki kronologi urutan cerita yang dijelaskan mulai dari awal hingga akhir ya. Jadi teks narasi ini dapat menceritakan sesuatu dari awal hingga akhir ya. Terdapat suatu peristiwa konflik. Nah, jadi ada suatu masalah dalam suatu teks narasi ya. Juga memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, setting, karakter, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari nanti di berikutnya ya, tema, latar, setting, karakter ya. Mungkin kelas 4 dapat singgung sedikit tentang tema, latar, setting, karakter lainnya ya. Untuk diingat, di dalam sebuah teks narasi sejarah terdapat berbagai informasi yang menjadi jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, teks narasi ini akan memungkinkan kita membuat soal seperti pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Struktur teks narasi. Struktur teks narasi dibagi tiga ya. Jadi strukturnya ada dibagi tiga. Teks narasi ada orientasi, kemudian ada urutan peristiwa, ada reorientasi. Kemudian tambah dengan isi. Ya, kita akan kembali. Struktur teks narasi ada tiga ya. Ada tiga bagian. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian awal pengenalan dari sebuah teks cerita. Jadi
Orientasi kita pengenalan awal dalam cerita ya, cerita apa tentang sejarah ya. Kemudian setelah kita berorientasi, kita akan memaparkan urutan peristiwa dari awal hingga sampai akhir kejadian ya. Kemudian kembali ketiga reorientasi, kita akan melihat kembali apa komentar-komentar dari penulis, komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks. Jadi kita melihat komentarnya gimana. Kemudian baru kita menyusun kembali isi dari teks yang merupakan sebuah fakta atau kejadian nyata ya. Kita akan belajar tentang pantun. Nah, ini tidak ada judulnya, berikan judul ya biar kita bisa memahami ya. Judul mana itu? Indah. Nah, ini ya. Kita akan belajar tentang pantun ya. Pantun ya. Tentang pantun. Kita perbaiki tulisannya biar kita tertarik ya. Nah, kita sip. Kita buka layar lebar lagi. Nah, kita akan belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Jadi puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 4 baris ya. Jadi pantun ya. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Kalau satu bait pantun terdiri 4 baris. Ya, jadi pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi ya. Jadi masing-masing pantun satu baitnya terdiri 4 baris. Dua baris pertama namanya sampiran, 2 baris kedua namanya isi ya. Tujuan dari kita membaca pantun adalah untuk memperoleh suatu keindahan yang bersumber dari bahasa bacaan ya. Unsur irama, intonasi, ketepatan ucapan untuk kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat sudah akan berpengaruh terhadap keberhasilan membaca pantun. Ya, jadi ini kita ingat ya, kalau pantun ya, satu bait pantun itu dari 4 baris. Baris pertama, 2 baris pertama namanya sampiran, 2 baris kedua namanya isi. Ini harus diingat ini. Nah, apa itu ciri-ciri pantun? Nah, ciri-ciri pantun ya, tiap bait, nah kita kembali ya. Ciri-ciri pantun tiap bait ya, ciri-ciri pantun tiap bait terdiri dari 4 baris. Baris ke-1 dan kedua adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan 4 adalah isi pantun. Pada setiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata beri nama A, B, A, B atau A ya. Rima adalah kesamaan bunyi yang terdapat pada suku kata air dalam pantun ya. Rima dalam pantun yaitu A, B, A, B atau A. Yang dimaksud dengan irama A, B, A, B atau A adalah adanya kesamaan bunyi. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rima adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi namanya rima adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga, baris kedua dengan keempat. Nah, jadi kesamaannya bunyinya pada pantun selalu terjadi sampiran dan isinya. Contoh, bait pertama A, terakhir bait keduanya juga A, bait ketiganya juga A. Jadi pertama dengan ketiga, kedua dengan keempat. Kemudian baris kedua akhirnya B, baris keempat B juga ya. Atau sekalian A dia ya. Contoh, macam-macam pantun. Ada pantun nasihat, kembali dulu ya. Pantun nasihat, yaitu tentang kita diberikan nasihat yang baik. Kemudian ada pantun jenaka atau komedi, pantun agama, dan pantun teka-teki ya. Contoh pantun nasihat. Bertamu ke rumah paman, jangan lupa membawa kendondong. Jika ingin memiliki teman, jangan engkau berlaku sombong. Ya, jadi kalau kita bertamu ke rumah paman, jangan lupa membawa kedondong. Jika ingin memiliki teman, jangan engkau berlaku sombong itu ya. Kemudian ada pantun jenaka.
Buah belimbing, buah manggis, buah coklat sebesar memplan. Saya tertawa sampai menangis melihat kakak dikejar ayam. Ya. Berhadapan turun agama, anak ayam turun 10, mati 1, tinggallah 9. Bangun pagi sembahyang subuh agar dapat ampunan Tuhan. Ya. Ada pandu teka-teki, burung nuri, burung dara, terbangnya di sekitar layangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, jawabannya balon ya. Itu contohnya ya. Kita akan pelajari tentang pengertian surat. Nah, kita dulu juga kita isi judul ya. Isi judul dulu ya, biar kita tidak bingung ya mempelajarinya. Ini pantun tadi udah ya. Kita akan pelajari tentang surat. Surat. Kita perbesar tulisannya dengan gini ya. 96 ya. Nah, kita posisikan tengah. Lalu kita simpan agar tidak berubah ya. Kemudian kita kembali ke layar lebar. Nah, apa itu surat? Pengertian surat. Surat adalah sebuah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Ya, ini Pak salah buat sebuah ya. Kecepatan nih. Surat ya. Sebuah. Ulang lagi tulisannya. Sebuah. Kita kecilkan dulu hurufnya. Ya, simpan. Kemudian lanjut. Ya. Jadi pengertian surat adalah sebuah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Jadi kita menyampaikan informasi melalui tulisan dengan surat. Fungsi surat adalah sebagai sarana komunikasi, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, sebagai alat bukti tertulis. Nah, ini lagi salah ini. Sebagai alat untuk menyampaikan, ini kurang dekat ya, menyampaikan pemberitahuan sebagai alat bukti tertulis. Itu fungsi surat adalah sarana komunikasi, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, alat bukti tertulis. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis surat ya. Jenis-jenis surat. Jenis surat, coba cek dulu ada yang salah nih biar bisa diperbaiki. Kemudian ini besar ya, ini kesalahan. Ya udah, kita simpan lagi ya. Ini layar lebar. Jadi surat adalah tadi udah ya, alat komunikasi, alat menyampaikan pemberitahuan, alat bukti menulis ya. Jenis-jenis ada, kita kembali ke jenis-jenis surat. Ada surat pribadi, itu surat yang ditulis seseorang menyangkut kepentingan pribadi. Contoh seperti adalah surat dari orang tua kepada anaknya. Surat undangan ulang tahun. Ini pribadi ya. Kemudian kalau surat resmi itu surat yang ditulis oleh kepentingan resmi atau dinas. Jadi resmi, dinas seperti surat kita tidak masuk ke sekolah. Itu resmi deh ya. Contoh surat undangan kegiatan rapat, surat pemberitahuan pembayaran pajak, surat niaga, surat yang digunakan untuk kepentingan perdagangan. Ada surat penagihan, surat pengiriman barang. Nah, ini resmi dia. Kemudian ini contoh surat. Ada contoh surat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai surat undangan ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas. Surat undangan ulang tahun masuk ke dalam kategori pribadi ya. Jadi surat undangan ulang tahun itu merupakan surat pribadi. Sehingga disusun penulisannya berdasarkan urutan sebagai berikut ya. Kita begini ya. Tulisannya jangan salah, tulisan perlu ulang tahun undangan. Kalau kecil begini tidak kelihatan ya, kesalahannya ya. Penulisannya iya. Jadi surat undangan ulang tahun termasuk ke dalam kategori surat pribadi, sehingga susunan penulisan surat undangan ulang tahun sebagai berikut ya. Jadi kalau surat pribadi ada salam pembuka, ada isi,
yang mengisi undangan, tempat dan waktu, ada salam penutup dan nama pengundang. Ya, jadi ini namanya surat pribadi. Sedangkan dengan surat umum ya, kita buka layar lebarnya dulu lagi biar kelihatan segini ya. Sedangkan kalau surat undangan kenaikan kelas termasuk ke dalam surat kategori resmi, sehingga susunannya berbeda dengan surat pribadi, yaitu ada kepala surat, kop surat namanya, ada logo ya. Kalau kepala surat itu ada logo kabupaten pemerintah, dan ada logo sekolah. Kemudian ada tanggal pembuatan, kedua ada nomor surat yang dikeluarkan, ada perihal, ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, kemudian isi surat, ada kalimat pembuka, ada isi surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan tembusan. Nah, inilah merupakan ciri-ciri khas dari surat resmi. Nah, ciri khas surat resmi ada 10 ya, ada 10 syarat. Ada kepala surat, ada tanggal pembuatan, nomor surat dikeluarkan, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat. Nah, isi surat juga dibagi 3, ada kalimat pembuka, ada kalimat isi, ada kalimat penutup. Dan ada salam penutup, ada tanda tangan, dan tembusan. Itu ya. Dan lanjut itu tentang surat. Nah, karena berhubung materi udah clear ya, udah selesai materi kelas 5-nya untuk bahasa Indonesia. Untuk itu Bapak pesan sekali lagi, kalau ada yang belum mengerti tentang materi ini, bisa ditonton berkali-kali ya. Tentunya ingat like-nya ya. Nah, video-video ini merupakan video yang bisa digunakan sampai akhir hayat ya. Mengapa? Karena video ini sangat berguna tentang materi tentang bahasa Indonesia ya. Bisa digunakan di SMP, di SMA, maupun di perguruan tinggi, maupun di kita kita biarpun anak udah kawin, punya anak, kita bisa apa itu mentransfer lagi, yaitu mengajarkan lagi pada anak-anaknya nanti ya. Itu contohnya. Ini merupakan materi umum ya, bisa digunakan di mana saja ya. Untuk itu sebagai penutup, Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Astungkaru, mudah-mudahan anak bisa memahami dan mengerti. Kita kembali ke layar kecil. Kemudian kita kembali ke studio. Kita stop. Ya.